Mari menuju ke TKP. Nah, inilah SKP yang saya buat berdasarkan Surat Edaran BKN nomor 1/SE/I/2022. SKP yang saya buat ini adalah SKP mulai dari Januari sampai dengan Desember, yang biasanya seri-seri sebelumnya pisah hanya bulan Juli Desember, karena asumsi saya yang bulan Januari Juni itu sudah pada paham. Tetapi pada kenyataannya banyak juga teman-teman sobat pelajaran yang belum membuat SKP periode Januari sampai dengan Juni. Nah, untuk itu ini saya satukan ya, sehingga nanti sobat pelajar kalian yang sekarang menjabat sebagai jabatan administrasi ini dapat digunakan sekaligus 1 tahun, tidak perlu terpisah-pisah. Yang saya contohkan ini adalah jabatan administrasi yang menduduki sebagai koordinator atau kasubag tata usaha sekolah. Jadi nanti untuk yang bukan tata usaha sekolah bisa disesuaikan. Ini juga sudah memperhatikan edaran BKN terbaru, yaitu nomor 1 nomor 22. Nanti saya buka bagaimana edaran BKN ya. Kita lihat edaran BKN seperti ini ya. Ini adalah yang harus kita cetak. Ini adalah SKP yang model lama, Januari sampai Juni. Nah, seperti ini sasaran kinerja pegawai. Ini yang dari Januari Juni. Perhatikan nanti ini ya. Yang ini yang SKP Januari Juni. Nah, seperti ini formulir sasaran kerja pegawai. Kemudian yang lembar kedua adalah penilaian. Berikutnya adalah penilaian. Nah, seperti ini. Ini adalah penilaian. Lembar ketiga adalah penilaian prestasi kerja atau yang orang sebut DP3. Sebenarnya bukan DP3, tetapi penilaian prestasi kerja. Bedanya kalau yang dulu adalah ada logo Garuda, kemudian di paling bawah ada tanda tangan tiga orang yang dinilai, penilai sama atasan pejabat penilai. Tapi ini tidak dicantumkan tanda tangan yang itu, hanya sampai ke 5. Tanda tangan itu akan diakumulasikan di bulan Desember tahun 2021 sampai nomor 5 saja. Jadi di sini tidak ada tanda tangan yang dinilai, penilai sama atasan pejabat penilai. Nah, kemudian baru masuk ke SKP yang model baru. Ini baru SKP pejabat pimpinan tinggi atau JPT. Nah, ini seperti ini SKP pejabat administrasi. Ada 6 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perhatikan SKP yang model baru ini ya. SKP Juli Desember. Nah, seperti ini. Ini adalah SKP pejabat. Nah, ini masih salah, ini pejabat administrasi ya, pejabat administrasi. Oke. Setelah itu penilaiannya. Nah, ini penilaiannya, penilaian SKP pejabat administrasi. Nah, setelah itu kinerjanya. Nah, ini penilaian kinerja PNS. Ini sudah ngeling semua dengan sheet sebelumnya. Kemudian integrasi. Yang terakhir adalah laporan. Nah, jadi kalau kita lihat ini ada beberapa sheet yang harus kita cetak ya. Coba kita hitung ya. Kita hitung. Cover ini
walaupun tidak diminta, tapi ini supaya tidak telanjang maka kasihlah cover ya. Biodata ini tidak perlu kita cetak, ini hanya untuk sebagai jembatan untuk mengisi data-data pada sheet di SKP. Kemudian ini yang kita cetak, SKP Januari Juni, kemudian penilaiannya, kemudian PPK-nya. Jadi intinya ada 3, SKP-nya, kemudian penilaiannya, kemudian PPK-nya. PPK ini sampai nomor 5, tidak ada tanda tangan yang dinilai, penilai maupun atasan pejabat penilai. Nah, berikutnya ini ada biodata juga, ini tidak perlu dinilai. Biodata ini untuk sebagai jembatan untuk memasukkan data-data yang ada di sheet berikutnya. Nah, ini yang dicetak, SKP pejabat administrasi ya. Kemudian penilaiannya, kemudian kinerjanya, berikutnya integrasi. Kenapa perlu integrasi? Karena ini adalah gabungan dari SKP model lama dan model baru, di mana model lama adalah Januari Juni, model baru Juli Desember, terakhir ditutup dengan laporan. Oke, nanti ini saya taruh di deskripsi untuk link unduhannya. Nanti unduhannya ini kadang-kadang teman-teman masih saja agak bingung bagaimana cara mendownload ya. Nanti cara mendownload seperti ini. Klik file, kemudian klik download, kemudian klik Microsoft Excel. Ya, saya ulang. Klik file, kemudian klik download, kemudian klik Microsoft Excel. Nanti otomatis akan masuk ke laptop kita. Oke, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.